Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Light Audience, kita kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat setiap Jumat malam. Hari ini Kamis tanggal 8 September 2011 ya. Oke, setiap Kamis malam maksud saya. Oke, dan ya sudah tersambungkan dengan teman sharing kita dalam berproses menuju kesejahteraan diri bersama Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Siwo? Ya biasa-biasa. Selalu biasa-biasa saja Siwo ya. Oke, baik. Tadi seperti biasa juga Anda bisa menggunakan telepon kami di 021398350905 bagi Anda yang ingin sharing ya. Nanti di sesi berikutnya Anda bisa menggunakan SMS kami di 081-8801058. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa tolong dikecilkan volume radionya Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Saiful di Lebak Bulus. Mas Saiful, silakan. Assalamualaikum Mas Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, Omar lahir batin. Sama-sama. Mas Siwo, saya ingin tanyakan tentang tauhid. Mas Siwo selalu apapun adalah berdasarkan tauhid. Sedangkan tauhid itu dasar hukumnya tuh dari mana? Yang ingin saya tanyakan, dasar hukum daripada penerangan yang disampaikan oleh Mas Siwo itu, saya ingin lebih pada spesifiknya. Terima kasih. Baik. Gimana? Sebentar Mas Saiful. Gimana Siwo? Ya. Suaranya putus-putus, mungkin bisa sebelum ditutup dibantu sama Mas Sam, bisa? Iya, artinya bahwa tanya lagi ya loh. Iya, artinya bahwa Mas Saiful menanyakan Siwo bahwa dasar hukum dari tauhid yang biasa Siwo sampaikan itu apa Siwo? Siwo selalu menyampaikan dengan kata-kata tauhid, ya. Jadi dasar hukumnya itu dari keberadaan tauhid itu apa sih sebetulnya menurut Siwo? Begitu ya Mas Saiful ya? Betul. Oke. Gimana Siwo? Mas siapa? Saiful. Mas Saiful. Oke, makasih Mas Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, silakan Siwo. Halo Siwo. Ya, silakan Siwo. Oh ya. Ada teman-teman semua, para lajurin, serta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, ketasliman atas Anda semua, dan semoga semakin tercurahkan rahmat Allah dan berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kita ketemu lagi dan kita sharing lagi. Mohon jangan lupa, saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber, bukan rujukan, dan tidak dalam rangka mewakili atau mengatasnamakan pihak manapun, kecuali sekedar mewakili pemahaman saya sendiri, keyakinan saya yang masih dalam proses, yang belum ada jaminan pasti benarnya. Untuk itu di dalam sharing ini wajar kalau itu diterima, wajar juga kalau itu ditolak. Jadi saya tidak punya target kalau sharing ini harus diterima atau harus ditolak. Tugas saya hanya manakala ada yang bertanya, saya akan menjawab sebaik mungkin sesuai kapasitas saya tentunya. Dan pada saat pertanyaan itu
tidak mampu saya jawab, ya saya akan bilang saya belum tahu. Itu adalah kewajiban saya. Kewajiban Anda, saudara-saudara Lighturians, adalah untuk tidak menerima dengan tergesa-gesa atau juga tidak menolak dengan tergesa-gesa. Terimalah kalau memang bisa dipahami benarnya, dan tolaklah kalau memang bisa dipahami salahnya. Juga boleh mengkritisi, karena itu juga akan membantu proses saya. Jadi ya, karena apa yang saya sampaikan itu hanya sekedar sharing di antara kita sesama teman saja. Jadi jangan posisi saya ini bukan posisi yang serius, meskipun dalam mempertanggungjawabkan itu harus serius. Ya, saya sekedar teman sharing Anda, jadi jangan sungkan seandainya harus mengkritisi misalnya, atau bahkan harus menolak, karena saya tidak punya target untuk diterima kok. Ditolak itu logis dan wajar, karena bisa jadi apa yang saya pahami benar, bisa jadi dipahami oleh orang lain tidak benar. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar semakin cermat, semakin teliti, semakin waspada dalam menerima sesuatu. Demikian juga semakin teliti, semakin cermat, dan semakin waspada dalam menolak sesuatu. Karena itu adalah sebuah sikap pengambilan sebab. Menolak juga menjadi sebab, menerima juga menjadi sebab, dan pasti diikuti oleh akibat logisnya. Mari kita saling konsentrasi tugas saya seperti ini, dan bagaimana dengan tugas Anda. Kita masuk. Tadi Mas Saiful sudah mengangkat satu topik. Beliau mempertanyakan, kalau saya tidak salah tangkap, mempertanyakan tentang apa dasar hukum dari tauhid itu. Mungkin saya salah dalam memahami. Mungkin ada maksud tertentu dari Mas Saiful yang belum mampu saya tangkap. Tetapi saya mendapati di dalam kalimat ini ada sesuatu yang tentu menurut perspektif saya itu tidak pas. Apa yang saya maksud tidak pas begini. Kalau terkait kita mempelajari agama, itu ada yang disebut prinsip-prinsip dasar agama, sering disebut dengan usuluddin. Jadi usul, jadi asal usul atau hal-hal yang primer di dalam agama, atau disebut dengan akidah, yang mengkait tentang sistem keyakinan. Itu yang pertama, sebagai fondasi suatu agama. Kemudian yang kedua, sering disebut sebagai furu'uddin atau cabang-cabang agama. Sering juga disebut dengan, kalau tadi akidah, dan ini ada syariah. Nah, semua hal-hal yang terkait
di dalam masalah hukum, ya, jurisprudensi, fikih misalnya. Nah, itu terkait dengan hukum. Di sini dipertanyakan tentang tauhid, berarti tentang usuluddin, berarti tentang sistem keyakinan, berarti tentang akidah, tapi yang dipertanyakan dasar hukumnya apa? Kalau masalah-masalah yang terkait dengan syariah, kalau masalah-masalah yang terkait dengan fikih, selalu dipertanyakan dasar hukumnya apa. Misalnya begini, puasa Ramadan itu wajib, jadi dihukumi wajib. Dasar hukumnya apa? Ya, jadi kenapa ada hukum wajib ini kemudian merujuknya kemana? Kenapa bisa menjadi wajib? Nah, itu sering dipertanyakan dengan dasar hukumnya apa. Oh, dasar hukumnya menurut penjabaran para mujtahid, ya, karena yang berwenang di dalam masalah hukum itu adalah mujtahid, yang berwenang dalam masalah fikih itu para fakih. Kita bisa melihat itu kepada fatwa-fatwa dan keputusan-keputusan ijtihad para mujtahid. Para mujtahid mendasarkan kenapa puasa Ramadan itu wajib, itu dasar hukumnya satu, dari ayat begini, dua, dari hadis begini, kemudian diistinbat, dideduksi, terjadilah kesimpulan. Tapi yang menyimpulkan itu orang yang memang memenuhi syarat untuk berwenang untuk menyimpulkan masalah-masalah hukum. Nah, itu sering kemudian kalimatnya begini, apa dasar hukumnya bahwa puasa Ramadan itu wajib, sementara puasa Senin Kemis itu misalnya itu sunnah, misalnya gitu ya. Karena ini masalah hukum, sehingga dipertanyakan dasar hukumnya apa. Nah, yang diangkat sama Mas Saiful, apa dasar hukum dari tauhid? Itu saya sulit untuk menangkap apa kira-kira maksudnya Mas Saiful. Kalau masalah-masalah keyakinan, mungkin kalimatnya begini, tapi saya tidak tahu apakah ini yang dimaksudkan oleh Mas Saiful. Apa dasar pemikirannya? Ya, karena tauhid itu kan masalah akidah terkait dengan sistem keyakinan. Nah, apa dasarnya sehingga keyakinan itu terjadi? Misalnya begini, hasil kesimpulannya yang merupakan kesimpulan final yang kemudian disebut sebagai keyakinan. Ya, ini belum membahas tentang keimanan. Kalau keimanan nanti lebih tinggi lagi tingkatnya. Tapi yang kita bahas adalah keyakinan. Di dalam keyakinan dinyatakan bahwa Tuhan itu ada. Dasar pemikirannya apa? Di dalam tauhid yang terkait dengan masalah keyakinan dan nanti lebih tinggi lagi masalah keimanan, itu antara lain mengajarkan kepada kita isi di dalam tauhid itu bahwa yang paling primer, yang paling pertama adalah bahwa Tuhan ada dan keberadaan Tuhan itu esa, sering disebut dengan ketuhanan yang maha esa. Dalam istilah teknis disebut tauhid. Tauhid itu tentang keesaan Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Kesimpulannya Tuhan itu ada. Keyakinan ini dasar berpikirnya apa? Apakah itu yang dimaksudkan Mas Saiful? Ya. Tapi kalau yang dipertanyakan itu dasar hukum, ini masalah akidah, bukan masalah fikih. Ini masalah keyakinan,
bukan masalah jurisprudensi dan aturan-aturan yang sering disebut dengan hukum. Nah, saya ingin mencoba menangkap lebih baik apa kira-kira yang dimaksudkan oleh Mas Saiful dengan menggunakan kalimat yang dipertanyakan masalah akidah, masalah keyakinan, tapi kalimatnya apa dasar hukum. Nah, sementara ini maka saya memahami bahwa kata dasar hukum dari tauhid itu apa, saya memahaminya sepanjang kemampuan saya. Maksudnya Mas Saiful itu mungkin begini, dasar pemikiran dari keesaan Tuhan itu apa, atau dasar pemikiran dari tauhid itu apa. Inilah kemampuan saya untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Mas Saiful. Saya tidak tahu nih Mas Saiful sepakat atau tidak. Ya itu yang saya maksudkan. Saya tidak tahu ya, karena tidak bisa prospek. Kecuali kalau beliau nanti masuk lagi terus memberikan klarifikasi. Saya akan menanggapi sesuai apa yang saya mampu pahami itu. Ya, ternyata memahami kalimat orang lain saja sulit gitu. Apalagi kalau kalimatnya para pujangga tentu lebih sulit. Apalagi kalau kalimatnya para mursyid misalnya, para sufi, itu lebih sulit lagi. Dan yang lebih sulit lagi, kalimat-kalimat yang terkait dengan wahyu, itu jauh lebih sulit. Itulah. Saya akan mencoba menanggapi, tapi kalimatnya saya rubah sesuai apa yang saya pahami. Dasar pemikiran dari tauhid itu apa? Saya akan coba dari salah satu perspektif saja yang lebih mudah menurut saya. Apakah dasar pemikiran bahwa Tuhan itu esa? Tauhid itu kan keesaan Tuhan. Apakah dasar pemikiran bahwa Tuhan itu esa? Tentu untuk membahas keesaan Tuhan, sebelumnya kita harus sudah melalui pembahasan tentang keberadaan Tuhan. Ya. Jadi pembahasan dalam tauhid yang paling awal itu adalah apakah Tuhan itu ada? Adakah Tuhan? Ya. Baru nanti membahas tentang kebagaimanaan Tuhan. Nah, itu dalam rangka membahas Tuhan ada dan esa. Nah, itu berarti sudah tingkat berikutnya. Adakah Tuhan? Itu harus dibahas di awal. Karena kalau sudah disimpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada, sudah nggak perlu bahas yang lain-lain. Keesaan Tuhan nggak perlu. Kenapa? Karena ada pembahasan sebelumnya sudah disimpulkan Tuhan itu tidak ada. Ya. Jadi pada saat kita mau membahas tentang Tuhan itu esa, berarti sebelumnya itu sudah melewati sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Jadi kita anggap saja pembahasan tentang Tuhan itu ada, kita sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan tentang keberadaan Tuhan itu esa. Ya. Nah, kalau diyakini bahwa Tuhan itu esa, apa dasar pemikirannya? Dari kaidah-kaidah berpikir yang mana yang bisa dari kaidah-kaidah itu kita bangun sebuah pemikiran, dan kesimpulan dari pemikiran itu menyatakan Tuhan itu esa. Sebelum ke menanyakan tentang dasar pemikirannya, tentu kita harus tahu dulu Tuhan esa itu apa maksudnya, agar lebih mudah nanti, agar tidak terjadi bias-bias. Yang saya pahami tentang Tuhan itu esa itu
sama dengan satu, tapi bukan kesatuan. Ya. Esa itu beda dengan eka. Eka itu satu, tetapi di dalam eka itu bisa terkait dengan bilangan, jumlah, bisa terkait dengan dimensi-dimensi fisikal. Itu kalau eka, bineka tunggal ika, misalnya ika, ya. Kalau di Jawa ada Eko, Mas Eko kan, Eko Dwitri, ya. Satu, tapi satu yang matematis, satu yang bermakna jumlah. Sedangkan esa itu satu yang satu-satunya, dia ada duanya, satu. Sehingga satu di situ bukan jumlah, bukan bilangan, bukan hal yang matematis, bukan yang dimensi empiris. Satu ya satu, tidak ada lainnya. Nah, nanti satu yang ada lainnya itu kalau kita teliti lebih dalam, itu nanti satu yang kesatuan itu, satu yang ika, bukan satu yang esa. Nah, satu yang esa itu satu yang benar-benar satu. Berarti tidak ada selainnya. Ya hanya satu. Itu yang saya pahami dengan bahwa Tuhan itu esa. Satu, satu-satunya. Tidak ada selain dirinya yang seperti dia. Benar-benar satu. Tidak ada duanya. Beda dengan satu yang lain. Satunya saya, satunya Mas Sen, satunya hal-hal yang kaitannya dengan fisiknya, satunya komputer, satunya HP, itu mesti ada selainnya. Sehingga di sini ada satu, di sana ada satu, di sana lagi ada satu, ya. Sehingga satu tapi bisa berjumlah, satu tapi jumlahnya menjadi banyak, satu yang bisa dibagi-bagi. Itu satunya matematis, satu kesatuan, satu yang kesatuan. Satu yang kesatuan itu satu yang dalam dirinya berunsur, ya, berbeda-beda, kemudian ada penyatunya, itu disebut kesatuan. Kalau satu itu dalam dirinya tidak ada unsur, sehingga tidak butuh penyatu karena satu. Ya, itu tentang Tuhan yang esa, itu tentang makna esa. Kenapa ini saya lontarkan? Karena kalau kita membahas tentang esa yang terkait dengan Tuhan, tetapi masih menggunakan konsep yang satu yang bukan esa, tapi satu yang kesatuan, kita akan banyak terjebak kepada hal-hal yang tidak terkait dengan Tuhan, tapi kemudian kita sanggangkan kepada Tuhan, kita sifatkan kepada Tuhan. Setiap yang berubah, misalnya, itu pasti kesatuan, bukan satu. Ya. Setiap sesuatu yang berubah, misalnya, kalau tadi yang setiap sesuatu yang berunsur, berbagian, berelemen, itu pasti satu yang kesatuan. Bukan satu yang satu. Bukan satu yang esa. Tapi satu yang ika. Sesuatu yang berproses, berubah. Itu kalau kita teliti nanti lebih dalam, itu pasti dia kesatuan. Dia satu yang bukan yang esa. Saya kemarin dapat masukan dari seseorang yang memperhatikan acara ini. Antara lain dinyatakan bahwa Siwo itu kalau ngasih contoh jangan banyak-banyak, satu saja gitu ya. Bagus masukan itu. Tetapi ada kalanya memperbanyak contoh itu perlu.
Apalagi kepada hal-hal yang seperti ini. Bagaimana membedakan esa dengan ika? Bagaimana membedakan satu yang satu dan satu yang bilangan? Itu kayaknya perlu contoh-contoh. Sehingga kalau hanya satu contoh, itu ya mungkin yang sudah terbiasa langsung bisa menangkap ya. Bahkan tidak perlu dikasih contoh sudah bisa menangkap. Tapi sepanjang yang saya dapati dalam perjalanan hidup saya itu pada kebanyakannya itu butuh contoh-contoh. Mana saya dulu difahamkan tentang ini, itu diberi contoh sehingga saya semakin bisa menangkap apa maksudnya perbedaan antara esa dengan ika, perbedaan antara satu dengan satu yang matematis yang ya. Saya ini satu. Tetapi kalau saya lihat pada kedirian saya, itu paling tidak itu di sana ada jasmani dan rohani. Berarti ada dua unsur, ada dua elemen, ada dua bagian. Kalau ada dua unsur yang berbeda, kemudian menjadi satu, itu pasti butuh penyatu. Siapakah yang menyatukan antara jasmani dan rohani saya? Ya, berarti butuh kepada sesuatu yang di luar diri saya. Saya menjadi satu karena disatukan oleh sesuatu yang menyatukan antara jasmani dan rohani saya. Ya, saya ini satu, kalau yang berunsur itu, maka pasti ada lainnya. Sehingga saya satu, istri saya satu, anak saya itu masing-masing yang perempuan ya satu, ya. Sehingga anak saya satu ada 4 misalnya. Masen satu, tapi dalam satunya masen itu satu yang berunsur, satu yang betul dari unsur-unsur itu menjadi satu, sehingga disebut kesatuan. Ya, meskipun lazim di bahasa masyarakat disebut satu, tapi maksudnya itu satu yang ika, bukan satu yang esa. Nah, kalau yang satu bagaimana? Oh iya, kalau yang esa, contohkannya gimana? Ya sulit, karena tidak ada contohnya. Tapi kita bisa dekati dengan pemahaman seperti ini. Setiap sesuatu yang di dalam eksistensi dirinya, dalam keberadaan dirinya, itu ada unsur di dalamnya, sehingga dirinya itu berbagian, ada unsur yang berbeda dalam dirinya, kemudian menjadi satu, maka itu pasti bukan satu. Karena dia butuh penyatu. Yang satu itu yang memberi penyatuan, itulah yang satu. Nah, wah, ini sulit kalau kita nggak terbiasa menggunakan bahasa-bahasa apa ya, bahasa-bahasa berpikir, bahasa-bahasa sulit ini. Juga kalau di dalam diri sesuatu itu ada proses perubahan, ya. Saya itu misalnya tadinya muda menjadi tua misalnya, berarti ada proses perubahan. Kemarin tersenyum, sekarang tidak misalnya ya. Itu berarti ada perubahan. Kemarin tidak tahu, sekarang sudah tahu misalnya, berarti ada proses perubahan. Setiap sesuatu yang berproses dan terjadi perubahan, itu menunjukkan adanya perbedaan antara sebelum dan sesudahnya. Itu pasti kesatuan, bukan satu. Kalau satu, itu sesuatu yang dia tidak dibatasi oleh selain dirinya, dia tidak membutuhkan selain dirinya, karena selain dirinya tidak ada. Yang ada itu hanya satu-satunya. Nanti disebut dengan dia yang tidak terbatas.
ini agak melebar sedikit. Kita diajari dengan bagaimana mengesahkan Tuhan, tapi di dalam hal sifat-sifat. Kan? Kita diajari dengan sifat 20 misalnya. Kita diajari dengan Asmaul Husna, ada 99 sifat misalnya. Kalau sifat satu dengan sifat lain itu berbeda, maka berarti di dalam dirinya ada unsur-unsur yang berbeda. Kalau kita memahami kedirian, keberadaan Tuhan itu dalam sifat-sifat yang berbeda, nah ini ada masalah ini. Karena nanti jatuhnya Tuhan bukan esa, tapi bukan satu, tapi kesatuan. Maka ini sesuatu yang saya mendapatnya sulit sekali. Pembahasan tentang tauhid sifat ini sulit sekali saya mendapatkannya. Dan kita coba aja deh, apakah hal ini bisa memasyarakat atau tidak. Kayaknya saya juga nggak bahas deh kalau nggak ada yang bertanya terkait dengan masalah ini, karena memang itu kayaknya nggak umum. Karena di masyarakat belum terbiasa gitu kan jadi nggak umum. Kalau nanti kita belajar tafsir, bisa dibuka kitab tafsir, ada redaksi dari sebuah ayat yang menyatakan bahwa Allah Tuhan Maha Suci dari apapun yang kita sifatkan. Nah, jadi satu sisi kita diajari tentang sifat-sifat Tuhan yang berbeda-beda. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berbeda. Ya, Ar-Rahim dengan Al-Ghafur itu berbeda. Al-Ghafur dengan Al-Latif berbeda. Dan seterusnya, ada Asmaul Husna, sehingga bisa dibahas apa perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim misalnya. Nah, kalau di dalam kedirian Tuhan itu ada sifat-sifat yang berbeda, berarti Tuhan itu merupakan gabungan dari sifat-sifat itu semua, maka berarti dalam diri Tuhan itu ada unsur-unsur yang berbeda menjadi satu. Itu namanya kesatuan, bukan satu. Itu ika, bukan esa. Demikian juga kalau ada perubahan di dalam diri, maka akan terjadi unsur-unsur yang berbeda, yaitu sebelum dan sesudahnya menjadi berbeda. Misalnya begini, pada situasi tertentu Tuhan tersenyum misalnya, kemudian pada situasi yang lain Tuhan cemberut, atau ada istilah, ada Tuhan marah misalnya kan. Kalau begini Tuhan suka, kalau begini Tuhan tidak suka, berarti di dalam diri Tuhan ada perbedaan. Yang begini suka, yang itu tidak suka. Yang kemarin tidak suka, sekarang suka. Yang kemarin tidak marah, sekarang marah. Berarti ada proses di situ. Dan pada saat ada proses, berarti ada pembedaan sebelum dan sesudahnya. Kalau di dalam kedirian Tuhan ada perbedaan seperti itu, berarti di dalam dirinya itu berunsur, bukan sesuatu yang dan setiap sesuatu dalam diri yang di sana ada unsur perbedaannya kemudian menjadi satu, itu pasti butuh penyatu. Dan setiap satu yang butuh penyatu yang disebut kesatuan itu, dia selalu butuh selain dirinya agar menyatukan dirinya yang berbeda-beda unsur itu. Nah, maka dalam pelajaran tauhid sifat itu kalau tidak diakhiri, tidak endingnya itu tidak ditutup dengan misalnya tadi ya, Subhanallahi amma yasifun, misalnya seperti itu.
Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Itu redaksinya saja, kita bisa buka di kitab-kitab tafsir, bahwa Allah itu maha suci dari apapun yang kalian sifatkan. Endingnya harus itu. Karena kalau kita tidak mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kita sifatkan, maka berarti di dalam diri Tuhan nanti berunsur. Kalau sifat 20 berarti berunsur 20, kalau sifat 99 berarti berunsur 99. Dan setiap dalam diri yang berunsur, maka berarti ada unsur yang berbeda dalam dirinya. Kalau unsur-unsurnya berbeda dalam dirinya, untuk dia itu menjadi satu, itu butuh penyatu. Dan di dalam dirinya, satunya adalah satu kesatuan, bukan satu. Itulah pentingnya nanti pembahasan tentang tauhid sifat. Kalau kita tidak hati-hati di dalam belajar tauhid sifat, kalau tidak diberi ending dengan mensucikan Tuhan dari apapun yang kita sifatkan, maka kita akan terjebak kepada kesatuan, bukan pada yang satu. Ya, itulah antara lain saya mencoba melontarkan tentang apa yang saya pahami tentang esanya Tuhan, atau mengesahkan Tuhan, atau istilah lain disebut tauhid. Ya. Nah, dari perbincangan tadi itu, untuk kita mengesahkan Tuhan, bukan menjadikan Tuhan sebagai kesatuan, bukan memahami Tuhan sebagai satu yang kesatuan, tetapi memahami Tuhan sebagai asa, ya, bukan sebagai ika. Apa dasar pemikirannya? Bisa ditarik kira-kira? Mas Saiful, bisa ditarik? Jadi, apa dasar pemikiran terkait dengan tauhid? Pengesaan Tuhan, bukan Tuhan yang ika, tapi Tuhan yang esa. Bukan Tuhan satu yang kesatuan, tapi Tuhan satu yang sebenarnya satu, yang bukan kesatuan. Setiap pemahaman kita terhadap satu, tapi dalam dirinya berunsur, dalam dirinya berproses, dalam dirinya berubah, maka ya, yang berunsur tadi, yang kita pahami satu tapi berunsur, maka itu pasti kesatuan, bukan esa. Nah, nanti ending dari pembahasan-pembahasan yang cukup menarik, meskipun agak rumit itu, kita dibawa ke pengesaan Tuhan, bukan pensatuan Tuhan, tapi pengesaan Tuhan, bahwa Tuhan itu esa. Esa itu satu, tidak ada duanya, tidak ada yang seperti dia, satu-satunya, tidak dibatasi oleh apapun, dan dia itu sempurna. Nah, jadi begitu, endingnya seperti itu. Kalau kesatuan tidak ada yang sempurna. Ya, sempurna itu hanya yang satu ini. Kalau kesatuan tidak, di dalam dirinya masih ada kekurangan-kekurangan, ada keterbatasan-keterbatasan. Ya. Misalnya fisik saya dibatasi oleh rohani saya. Rohani saya dibatasi oleh jasmani saya. Saya dibatasi oleh unsur-unsur saya sendiri. Jadi terbatas kan. Dan setiap yang kesatuan itu pasti terbatas. Setiap yang berproses pasti terbatas. Yang tadinya tahu menjadi tidak tahu, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tersenyum jadi marah, ya itu semua pasti terbatas. Nah, bagaimana kita memahami misalnya? Kalau ini Tuhan suka, itu tidak suka. Kalau ada orang berbuat buruk, Tuhan cemberut. Kalau ada orang berbuat baik, itu Tuhan tersenyum misalnya. Loh, masa begitu sih? Ya. Kalimat itu bisa difahami kalau dasar
tauhidnya itu ya minimal cukup deh. Tapi kalau kita dasar tauhidnya tidak cukup, kita akan terjebak kepada kesatuan, bukan satu. Jadi Tuhan yang bisa berubah dari tersenyum kepada cemberut, ya. Dan ekstrimnya begini, begitu lemahnya Tuhan, begitu rentannya Tuhan, sehingga bisa dipengaruhi oleh kelakuan kita. Ya, kalimat lain begini, yuk kita pengaruhi Tuhan, biar tersenyum, mari kita berbuat baik. Kalau kita berbuat buruk, Tuhan cemberut. Ya, ini kalau kita maknai dengan pemahaman dengan istilah-istilah yang beredar di bahasa sosial, bahasa masyarakat, kita akan terjebak di dalam memahami Tuhan. Nanti ada banyak hal deh, misalnya, kalau orang begini maka hidayah Tuhan turun, Tuhan menurunkan hidayah. Tapi kalau orangnya begitu, maka Tuhan tidak menurunkan hidayah. Berarti Tuhan berubah-ubah, kadang menurunkan, kadang tidak. Nanti ada lagi, kalau ada orang yang memenuhi syarat ini, Tuhan berfirman. Tapi kalau kepada orang yang tidak memenuhi syarat, Tuhan tidak berfirman. Berarti di situ ada Tuhan berubah-ubah. Itu indikasi bahwa pemahaman kita tentang esanya Tuhan ternyata jatuhnya pada kesatuan, bukan satu. Di dalam diri Tuhan itu ada unsur-unsur, sifat-sifat, ada 99 sifat yang masing-masing berbeda. Nah, kita terjebak lagi kepada satu yang kesatuan, bukan satu yang esa. Di dalam Tuhan itu ada 3 unsur, 3 dalam satu dalam 3, yang sering disebut dengan trinitas misalnya. Kita terjebak lagi dalam kesatuan. Itu adalah Tuhan yang kesatuan, bukan Tuhan yang satu. Kita bahkan bisa terjebak kepada bukan hanya trinitas, tapi 20 nitas, bisa jadi 99 nitas. Kalau kita memahami bahwa di dalam Tuhan itu ada sifat-sifat 99 yang masing-masing berbeda, satu dengan yang lain. Berarti di dalam Tuhan itu ada unsur-unsur perbedaan. Nah, kita bukan mentauhidkan Tuhan, tapi kita menganggap Tuhan itu kesatuan. Kita memahami Tuhan itu Tuhan, bukan satu. Ya, mudah-mudahan dari uraian ini yang cukup sangat menarik menurut saya ya, pada saat saya mempelajari sangat menarik, sangat bergairah, sangat penasaran gitu. Dan sayangnya informasi seperti ini itu sulit kita dapati. Itu paling tidak menurut saya loh ya. Kayaknya belum nyambung ke masyarakat pembahasan-pembahasan seperti ini. Ya, bagaimana saya diajari tentang tauhid, bagaimana saya diajari tentang sifat-sifat Tuhan. Loh, ternyata kalau kita tidak hati-hati justru kita menjadikan bukan hanya trinitas, tapi bisa jadi 99 nitas. Dan tidak sampai kepada keesaan Tuhan, Tuhan yang satu, tapi hanya sampai Tuhan itu kesatuan, bukan satu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari perbincangan ini, mudah-mudahan khususnya Mas Saiful bisa menarik apa dasar pemikiran dari tauhid itu terkait dengan pengesaan Tuhan. Itu ya. Dulu kalau ditanyakan tentang apa bukti keberadaan Tuhan, nah kita kan sudah bahas misalnya dari kaidah tentang hukum sebab akibat, setiap akibat itu butuh sebab, setiap sebab meniscayakan akibat misalnya. Nah, itu juga bisa ditarik. Apa dasar pemikiran sehingga punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada? Nah, dari perbincangan kita ini PR aja deh, coba disimpulkan di mana bentuk benang merahnya, mana dasar berpikirnya, mana dasar argumentasinya.
di dalam kaitannya dengan keyakinan bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, bukan Tuhan itu kesatuan. Tuhan itu satu, tapi satu yang bukan matematis, satu yang bukan berjumlah, satu yang bukan berunsur, satu yang bukan satu yang bisa dipecah-pecah. Ya, mudah-mudahan ini bisa sedikit men-sharingkan. Kalau tapi begini nih, mohon jangan tergesa-gesa diterima dan mohon jangan tergesa-gesa ditolak. Kalau bisa difahami benarnya, terima, tapi harus cermat. Kalau difahami bahkan di sana ada kesalahannya, setelah cermat, ya, tolak. Bila perlu kritisi saya, sehingga saya juga bisa lebih maju. Kalau belum bisa memahami, sehingga tidak mungkin untuk menerima atau menolak, tolong diperbanyak lagi datanya. Jangan tergesa-gesa komentar, apalagi komentar. Menerima atau menolak saja, memahami saja belum jelas. Ya kalau kita komentar, ya berarti kita tidak proporsional. Tambah data dulu, tambah lagi input data yang lain, sehingga kita bisa semakin cermat, semakin teliti, dan semakin jelas untuk menerima atau menolak. Nah, kalau kita sudah punya kejelasan sikap menerima atau menolak dengan argumentasi yang jelas, dengan tertib rule-nya yang mapan, nah, mungkin kita lebih relevan untuk komentar. Ya, itu kayaknya yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih Mas Soho, pertanyaannya ini. Mestinya pertanyaannya begini-begini deh. Kita akan sharing kita ini manfaatnya kayaknya akan jauh lebih efektif, jauh lebih ya, jauh lebih bermanfaat gitu ya, ketimbang ya antara pertanyaan satu dan pertanyaan lain itu kan bisa jadi modunya berbeda. Yang satu bertanya serius gitu, yang satu bisa bertanya asal bertanya. Ya, semakin bermutu pertanyaannya, maka semakin bermutu sharingnya. Kira-kira begitu deh. Mudah-mudahan ya itu semua butuh proses. Mudah-mudahan kita ke depan bisa semakin efektif. Andai acara sharing ini masih bisa berlanjut. Sementara begitu saya kembali dulu kepada Tuas yang betul. Iya bro, thank you bro. Kita punya waktu sekitar 9 menit ke depan, jadi mungkin kita coba terima penelpon, nanti dijalin sesi berikutnya sih ya. Silakan. Saya tidak bisa menangkap penuh kalimat Mas Sam, tapi Mas Sam bisa menerima kalimat saya? Dengan jelas sih bisa. Dengan jelas. Mas Sam menerima tadi itu bingung apa enggak? Kenapa? Menerima itu sharing saya tadi itu bingung atau enggak? Apa malah ngantuk? Enggak, yang pasti banyak sekali pertanyaan yang justru menggelitik yang ingin saya tanyakan, tapi nanti via ini aja, via HP FM aja. Jadi belum puas dong. Belum puas. Baik Siwo, kelihatannya kita harus terima satu penelpon, tapi dijawabnya di sesi berikutnya Siwo ya, karena waktunya terbatas ya. Baik, silakan. Night Audience 0213983905 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Sama Abias. Abias, silakan Abias. Ya, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Sharing Siwo. Dalam sebuah pembahasan ilmu tauhid secara teoritis, dulu itu saya pernah mendapati sebuah ungkapan dari situ sebuah kitab, saya lupa lagi kitabnya apa. Dari berbagai ahli tauhid itu mereka mempunyai argumentasi. Salah satunya saya masih ingat seperti ini. Jika kita tidak bertauhid, maka sholatmu tidak terima atau dianggap bohong atau sebuah kepastikan. Terus ibadahmu adalah sebuah kemusyrikan, dan bahkan beragamamu adalah sebuah dusta. Itu yang saya tangkap. Mungkin saya kurang lebih seperti itu. Diulang pelan-pelan. Ya. Bisa diulang pelan-pelan. Gini sih, jika kita tidak bertauhid, maka sholatmu itu tidak diterima. Terus
tidak benar. Ibadahmu dianggap sebuah kemusyrikan atau sifat syirik, dan bahkan agamamu. Setelah ibadahmu apa? Yang mana, Wo? Setelah ibadahmu adalah kemusyrikan, terus? Bahkan beragamamu adalah sebuah Apa? Beragamamu dusta. Adalah dusta. Saya dari kesimpulan dari hal tersebut, untuk menurut yang saya tangkap itu, kalau kita tidak bertauhid seolah-olah itu telah menggugurkan atau menafikan ibadah yang ibadah kita yang secara syar'i yang telah diatur dalam ketentuan fikih, dan bahkan dalam beragama pun kita dianggap berdusta dalam beragama. Itu sih, Wo.